Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan tentang evaluasi proyek bisnis kami rendang berdasarkan masukan dari ekspert perilaku bisnis. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Tentang ekspor, ekspor rendang ke Amerika membutuhkan persyaratan yang ketat karena adanya perbedaan regulasi pangan antara Indonesia dan Amerika. Namun selama persyaratan tersebut terpenuhi, ekspor rendang ke Amerika dapat menjadi peluang bisnis yang besar bagi industri makanan Indonesia. Sebelum ekspor rendang Amerika dapat dilakukan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan antara lain sertifikasi hal dari LPPOM MUI, sertifikasi veteriner dari Departemen Kesehatan, hewan yang memastikan bahwa daging sapi yang digunakan dalam rendang bebas dari penyakit, dan sertifikasi kontrol pangan dari BPOM yang memastikan kesesuaian dengan standar keamanan pangan Amerika. Lalu setelah persyaratan tersebut terpenuhi, ekspor rendang ke Amerika dapat dilakukan, namun perbedaan regulasi pangan antara Indonesia dan Amerika membuat proses tersebut tidak mudah. Oleh karena itu, produsen rendang harus mencari alternatif bahan pengawet yang memenuhi standar keamanan pangan Amerika. Selain itu, produsen rendang juga harus memperhatikan aspek logistik seperti pengemasan dan pengiriman agar diterima dengan baik oleh pasar Amerika. Namun, potensi pasar Amerika yang besar membuat ekspor rendang ke Amerika dapat menjadi peluang bisnis yang menarik dan menguntungkan bagi produsen makanan Indonesia. Soalnya Amerika sebagai negara tujuan. Kuliner khas Sumatera Barat ini, rendang yang terkenal dengan kelezatannya, terpulang menembus pasar Amerika Serikat karena permintaan produknya sudah mulai datang dari para pengusaha di Chicago. Menurut Kepala Biro Humas KJRI Chicago, informasi dari KJRI Chicago pasca acara iHeart Halal di kota besar negara bagian Illinois 13 dan 15 April 2018 membuat banyak permintaan ekspor rendang. Sekretariat Daerah Sumatera Barat Jasman di Padang. Rendang sudah menjadi pilihan makanan yang diekspor ke Amerika karena rendang tersebut sudah sangat terkenal di daerah Amerika dan makanan tersebut sangat mudah untuk dibuat. Lalu strategi bisnis, yang pertama adalah strategi wilayah. Strategi yang digunakan adalah strategi standarisasi produk rendang yang diekspor ke Amerika merupakan pendekatan untuk memastikan produk rendang yang diproduksi memenuhi standar yang ditetapkan oleh pasar Amerika. Lalu strategi masuk pasar asing, strategi yang digunakan adalah ekspor, memungkinkan produksi rendang untuk memperluas pasar mereka secara global dan meningkatkan pendapatan usaha. Lalu strategi distribusi yang digunakan adalah strategi distribusi intensif, yaitu menempatkan produk rendang di beberapa toko secara fisik maupun non fisik. Lalu adalah strategi komunikasi, yang digunakan adalah strategi komunikasi public relation yang dapat digunakan untuk membangun citra dan reputasi yang baik bagi produk rendang di Amerika Serikat melalui endorsement, media sosial, event, dan media relation lainnya. Soalnya adalah bab 2, hasil wawancara. Hasil wawancara ini yang pertama insight dari narasumber kami yaitu Valencia Pola. Sebelum memutuskan untuk memulai bisnis ekspor rendang, perlu diperhatikan beberapa faktor penting yang bisa mempengaruhi bisnis tersebut. Pertama-tama, perlu menentukan target pasar untuk ekspor rendang. Tentunya sangat perlu mencari pemasok daging dan bahan baku berkualitas yang dapat diimpor ke Amerika dan memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku. Selain itu, kualitas rendang dan sertifikasi halal juga sangat penting sehingga dapat memberikan feedback yang bagus dari customer. Lalu karena ini menyangkut ekspor rendang, yaitu bisnis di luar negeri, penting untuk menyusun rencana bisnis yang matang. Rencana bisnis ini harus mencakup strategi pemasaran, biaya ekspor, analisis risiko, proyeksi keuntungan, dan jangka waktu yang tepat untuk melaksanakan ekspor. Rencana bisnis yang matang akan memudahkan untuk mengelola bisnis dan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Lalu masalah bisnis ekspor rendang. Salah satu tantangan terbesar dalam ekspor rendang ke Amerika Serikat adalah perbedaan budaya antara kedua negara, yaitu preferensi selera orang Amerika Serikat yang sangat berbeda dengan preferensi selera orang Indonesia. Dan cara memasak rendang di Indonesia mungkin tidak menarik bagi konsumen Amerika. Namun, ekspor rendang ke Amerika juga memiliki tantangan regulasi yang harus diatasi untuk memenuhi peraturan Amerika, FDA, dan USDA. Lalu, ekspor rendang ke Amerika juga pastinya menyangkut masalah logistik yang harus diatasi agar ekspor berhasil. Lalu ada masalah bisnis lainnya itu tentang kebijakan perdagangan, kondisi perekonomian, persaingan dengan produk sejenis dari negara lain, stabilitas politik, dan perjanjian perdagangan antar negara. Untuk bab 3, kita membahas tentang aspek ekonomi kebijakan serta transaksi dan alat tukar. Untuk aspek ekonomi dan kebijakan antar negara, perdagangan daging sapi rendang impor dengan pihak antara lain Amerika Serikat dan Indonesia. Kajian penelitian ini menggunakan teori penyelesaian konflik dan negosiasi dan
ilustrasi untuk menggambarkan seperti apa proses penyelesaian sengketa bagi kedua belah pihak. Itu kemudian dirujuk ke arbiter di sini di Organisasi Perdagangan Internasional, Organisasi Perdagangan Dunia, yaitu WTO. Proses mediasi, konsul panel, banding, dan penegakan hukum. Untuk kedua, aspek transaksi moneter dan alat tukar globalisasi. Pengetatan kebijakan moneter oleh Federal Reserve atau Federal Reserve diperkirakan akan mempengaruhi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dampak pengetatan kebijakan moneter The Fed kali ini tidak sepenting peristiwa serupa 8 tahun lalu. Pasalnya, kondisi ekonomi Indonesia dinilai lebih kuat. Di dalam negeri, sejumlah kondisi mendukung ketidakstabilan akibat pengetatan kebijakan moneter AS terhadap perekonomian Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.